Ampun, Nak. Tadi cucu saya sakit. Si Mentok itu emang titisan tuyul modern. Mentok, kamu sudah jadi alat setan untuk menjerat warga sini. Mimpi buruk. Duit numpuk, tapi dadaku kayak kerupuk. Duit banyak, tapi tidur gak nyenyak. Dulu gue pikir kalau punya duit banyak, hidup gue bakal kayak di film-film. Ternyata gue malah ngerasa kayak buronan malaikat maut. Makan steak, rasanya kayak makan tai. Tidur di kasur empuk, rasanya kayak di atas paku. Gue harus balik, gue harus nebus ini semua. Bos, nih laporan hari ini 12 orang nangis, 3 pingsan, 1 pura-pura kejang. Bos, kita ini sudah keterlaluan. Lu ngomong apa barusan? Maaf bos, keselimpet. Mentok. Lu tahu kenapa orang pada miskin? Karena mereka sok bermoral. Satu lagi, gue gak suka pengkhianat. Pengkhianat biasanya hidupnya bakal susah. Iya bos. Kak, sebenarnya aku udah nggak tahan kerja di sini. Aku mau keluar tapi nggak berani. Bisa tolong aku, Kak? Gue akan cari celah buat hancurin si gentong sialan. Gue udah muak dengan kelakuannya. Lo mau ikut gue? Iya, Kak. Tuh, Kak Mentok, cowok idaman banget. Kalau suka, subscribe dulu ya, baru lanjut nonton. Lah, Mbah Tejo, mau kemana malam-malam gini? Ntar diculik genderuwo loh. Napa cu? Ini mau ke warung beli proma. Mahnya kambuh. Bukan buat jaga-jaga kalau sakit mah. Seharian gak makan karena semua beras sudah diambil anak buah Mentok. Waduh, hati-hati Mbah. Iya nak. Permisi. Dari tadi liatin senter mulu, percuma Dan. Ini senter sama kayak nasib kita, nggak ada sinarnya. Enak ya Mentok sekarang. Pasti tidur nyenyak, gak kegerahan, kamar dingin, makan enak, ditemenin cewek bohai. Yang di rumah masih kurang bohain Dan. Hati-hati kalau ngomong Will. Gara-gara Mentok Will, satu kampung jadi benci sama kita. Gue lewat warung aja udah kayak penjahat kelamin. Dilihatin sinis banget. Will, Dan, masih nafas? Mau apa lagi lu? Mau nawarin pinjaman gacor buat nyita pos ronda ini? Pergi lu Ntok. Daripada muka lu kena tampol. Dan, gue mau balik. Gue mau taubat. Tobat? Halah, udah bosen jadi kaya. Lu gak nyadar, saat lu makan enak, kita cuma makan promah. Lu gak tahu ya, gara-gara lu, bini gue masak nasi cuma pakai garam. Udah Dan, sabar. Mungkin dia udah kebuka pintu hatinya. Gue serius, Dan. Gue gak kuat tiap malam denger suara warga nangis di mimpi gue. Gue mau hancurin bos Gentong. Tapi gue butuh kalian. Ngancurin Gentong itu susah, Tok. Dia malicin kayak belut direbus. Sekali lu salah langkah, lu bisa dijadiin keset di kantornya. Tapi kayaknya gue tahu siapa yang pegang kunci cadangan nerakanya Gentong. Gue ada kenalan. Bentar, Will. Terakhir lu ngasih saran malah bikin gue kayak gini. Lah, lu jadi kaya gak? Gimana, Dan? Oke, fine. Kita akan nerima lu lagi. Tapi, awas kalau lu jebak kita. Maaf, Dan. Will, gue tahu kalian pasti masih jengkel, marah. Tapi inilah saatnya. Gue nebus dosa. Nah, gitu dong. Senyumnya mana, Dan? Nang ning nung. Sialan lu. Ngapain tuh Aib kampung balik ke sini? Gila, Kiwil sama Pacul mau diajak kemana? Waduh, jangan-jangan gue harus lapor ke Pak Haji. Pak
Pak Haji, gawat. Ada apa? Kok kayak dikejar cicilan panci? Saya lihat Mentok balik ke kamping ini, dia ngajak Kiwil sama Dan Pacul. Mereka pergi sama Mentok pakai mobil. Kemana? Ya nggak tahu, saya bukan adminnya. Jangan-jangan mereka ke rumah bos Gentong. Pak, ini jadinya seuzon nggak sih? Astagfirullah, kamu sih tukang kompor. Assalamualaikum bang. Permisi Bang Memble. Waalaikumsalam. Will, lama nggak lihat. Sekarang kurusan ya? Lu tanya apa ngeledek bang? Berdansa, Will. Bercanda. Ada perlu apa? Kau bawa 2 debt collector segala? Mau nagih Bang utang? Memble kalau bercanda Ini, bisa Bang. aja. Bang Memble, gue butuh bantuan lo. Gue mau jeblosin Gentong ke penjara. Walah, ini toh Golden Boy yang gantiin gue. Gayanya udah kayak pejabat, tapi auranya kayak orang mau tahlilan. Kenapa? Kegigit dosa ya? Gue mau ambil semua data aset ilegalnya, terus bakal balikin duit warga kampung. Bisa aja sih, tapi Gentong itu naruh data di laptop yang keamanannya berlapis. Dia pakai password yang cuma dia sama Tuhan yang tahu. Untungnya, gue dulu yang bikin pintu belakangnya. Pintu belakang? Lewat dapur Bang. Bukan dapur, bego. Pintu belakang digital. Gue punya USB sakti. Begitu dicolok, semua saldo di rekening siluman dia bakal pindah ke rekening anonim yang udah gue buat. Gentong bakal miskin semiskin-miskinnya. Dan kita akan kaya. Mantap. Jadi rencananya gimana? Mentok harus masuk. Dia kan masih orang kepercayaan. Tapi butuh pengalih perhatian. Lu pada bisa apa? Gue bisa akting jadi aparat Bang. Gue punya kacamata hitam yang kalau dipakai malam-malam bikin gue nggak lihat apa-apa. Gue butuh orang buat jaga depan, bukan buat atraksi sulap buta. Oke, dengerin. Mentok masuk, colok USB. Pacul jaga depan. Kalau Gentong datang, kasih kode yang nggak mencurigakan. Tenang Bang, gue udah nyiapin kode paling jenius. Ayam kejepit. Si Pacul. Ya ampun, bikin malu aja nih anak. Gue makin ragu Gentong bakal miskin. Malah takutnya kita semua masuk RSJ. Tapi ya sudahlah, mumpung burung gue lagi pengen lihat keributan. Oke, sip bang. Oke, misi Gentong Rungkat dimulai malam ini. Lah, seragam satpam dapat nyolong dari mana, Dan? Jadi ini yang lu maksud nyamar jadi aparat? Hus, enak aja nyolong. Gini-gini, gue dulu mantan satpam, Will. Emang kerja di pabrik mana, Dan? Tugas di rumah, jagain istri. Hehe, cakep kan? Gue yang nyuruh Dan Pacul nyamar jadi satpam, Will. Gue udah koordinasi sama HRD bos Gentong yang udah muak dengan perilaku Gentong. Dan Pacul akan jaga di depan. Kalau Gentong datang, dia akan ngasih kode. Nih USB-nya. Begitu dicolok, semua aset Gentong bakal pindah ke rekening penampungan yang udah gue siapin. Tapi ingat, butuh waktu 5 menit. Jangan dicabut sebelum lampu USB-nya berhenti kedip kayak mata genit. Kok stikernya gambar hati, bang? Ya kalau ketahuan, lu tinggal bilang itu hadiah Valentine buat dia. Gentong kan baperan kalau soal cinta. Oke, siap bang. Malam ini, Gentong bukan cuma bersin yang bakal lu dapat, tapi kehancuran.